Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar. Sepuluh tahun pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di bidang infrastruktur kini telah membuat transportasi antar pulau semakin mudah, bahkan menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Akses yang merata dan berkeadilan mampu meningkatkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Tanggal 20 Oktober, saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit, ya. Dan mohon maaf, mohon pangapunten kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Udah ambil sepedanya. Sabarnya, baiknya, ya Allah baiknya itu enggak terbaik, enggak bisa terukur. Sampaikan terima kasih, semoga lancar rezekinya, sehat selalu Pak Jokowi sama Bu Iriana. Bagi orang tidak mampu, Pak Jokowi itu baik banget, apalagi buat saya, baik banget. Kehadiran Presiden Joko Widodo di tengah masa sejukkan aksi di Monas. Presiden pertama yang berhasil memimpin penanganan pandemi COVID-19. Dua tahun yang lalu, Bapak kena stroke. Memang selama 60 tahun belum pernah mengikuti program BPJS. Akhirnya di situ kami berdua barulah mendaftarkan BPJS, yang alhamdulillah BPJS itu memang betul-betul tidak ada pembayaran sedikit pun. Terima kasih Bapak Joko Widodo. Perkembangan pelayanan kesehatan jantung dari awal memang kita tidak punya dokter jantung yang menetap di Sorong. Saya datang pertama kali dan kita merintis, pelan-pelan kita mulai merintis pelayanan jantung sampai saat ini dengan dukungan dari pemerintah, dari Presiden, dari Pak Menkes, Pak Gubernur, Pak Bupati, dan Direktur Rumah Sakit. Kita bisa, saat ini kita akan memulai pelayanan kardiologi intervensi non-bedah untuk pertama kalinya di Papua Barat Daya. Pembangunan pasar Jokowi di sini itu lebih mudah untuk mendukung para pelaku usaha yang ada di sekitar Kampung Baru dan Rufai, karena hampir sebagian besar juga ada dari nelayan dan kemudian mereka yang lain. Perbedaannya di situ, yang tadinya mereka jauh di sana, mereka harus dengan kendaraan, tapi hari ini lingkungan pasarnya juga ada memberikan kemudahan bagi mereka, baik mereka yang menjual ataupun mereka yang datang untuk mendapat manfaat. Pemberian berbagai bantuan pangan. Alhamdulillah. Penyelesaian sertifikat 120 juta. Alhamdulillah, lembaga pendidikan kami telah mendapatkan perhatian dari Pak Jokowi dengan adanya bantuan operasional sekolah. Terasa sekali manfaatnya dan kami berharap agar bantuan ini dapat terus berlanjut meskipun Pak Jokowi sudah pensiun. Selama dalam masa kepemimpinan Bapak, khususnya dalam bidang pendidikan, ya, itu kami sangat merasakan betapa besarnya program yang telah Bapak berikan bagi kami, yaitu dalam bentuk
PIP. Kami harap semoga kepemimpinan yang baru, semoga program yang telah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi berupa PIP, kami harap itu akan terus berjalan. Indonesia sentris dikatakan bukan hanya di Pulau Jawa dan sekitarnya, tetapi di seluruh kepulauan di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa masa kepemimpinan Presiden kita. Diplomasi Presiden Joko Widodo membuat Indonesia disegani dunia. KTT G20 di Amerika, KTT G7 di Jepang, KTT G20 pertama di Indonesia. Presiden Joko Widodo membuat Indonesia bisa terpilih kembali sebagai host event olahraga tingkat Asia dan dunia. Setelah 25 tahun, Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah MotoGP di Mandalika. Pembangunan yang sudah dicapai ini akan terus dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai lokomotif pemerataan pembangunan dan program akan bergizi gratis untuk anak-anak generasi dalam rangka mewujudkan Nusantara Baru, Indonesia Maju, untuk Indonesia Emas 2045. 10 tahun telah usai. Terima kasih Pak Jokowi. Ruangan yang satu ini terasa begitu sunyi. Padahal di luar sana suasana begitu ramai dan riuh dengan orang-orang bergembira menunggu peristiwa besar yang akan segera dilaksanakan. Begitupun sosok yang satu ini terlihat begitu hening. Ia terdiam sejak tadi, seolah hanyut dalam kesunyian, terbawa doa-doa di dalam hatinya. Ini adalah kisah seorang anak muda yang begitu gigih dan nekat dalam mencintai bangsa, sejarah, dan negaranya. Namun apa yang membuat dirinya begitu rela memperjuangkan tanah airnya, melampaui segala rintangan, bahkan ikhlas menderita dalam sunyi demi persatuan? Inilah sekelumit kisah perjalanan Prabowo Subianto. Tahun 1998, karir militer Prabowo terhenti. Dengan hati yang berat, Prabowo harus merelakan apa yang sudah ia bangun selama ini, termasuk karirnya yang harus disudahi. Tak diam dalam keterpurukan, Prabowo memutuskan pergi ke Yordania. Itu adalah negara tempat tinggal sahabatnya, Pangeran Abdullah, yang mengundang dan menyambut Prabowo layaknya seorang jenderal yang pulang dari medan laga. Jauh di negeri orang, hatinya gamang dan terus menerawang memikirkan Indonesia. Prabowo teringat pada pesan ayahnya agar tetap bersama adiknya Hasim untuk saling menjaga dan saling menguatkan. Usai dari kehidupan militer, Prabowo mulai membangun usaha bersama sang adik Hasim Joyo Hadikusumo. Perlahan usahanya pun tumbuh dan berjalan. Namun begitulah Prabowo, walaupun usaha bisnisnya terus membaik dan menanjak, Prabowo tetap memikirkan Indonesia, negaranya, bangsanya, terutama pasukan bawahannya yang dulu. Nampak memang rasa cinta dan perhatiannya Prabowo kepada masyarakat Indonesia tak bisa lepas. Sampai pada suatu hari, sebuah kabar membuatnya ingin segera kembali ke Indonesia. Sang ayah jatuh sakit, namun posisi, kondisi, dan situasi politik saat itu membuat kepulangan Prabowo tidaklah mudah. Segala upaya dilakukan agar ia dapat pulang dan menginjakkan kakinya kembali ke tanah yang ia cintai. Namun, bagaimana kisah dan upaya Prabowo untuk pulang?
orang yang membantu kepulangan Pak Prabowo kembali ke Indonesia. Memang Pak Taufik Yemas yang berkomunikasi dengan Pak Prabowo dan disampaikan waktu Bu Mega menjadi wakil presiden. Dan saat itu presidennya almarhum Gus Dur. Perjalanan panjang seorang Prabowo yang begitu besar keinginannya membantu rakyat serta memajukan bangsa dan negara. Sungguh sebuah mimpi besar yang masih gelap ujungnya dan tidaklah mudah. Prabowo yang hanya ingin kembali ke tanah airnya juga menghadapi begitu banyak kesulitan. Namun, pantaskah kesaksian baik beberapa tokoh bangsa terhadap Prabowo? Akhirnya, Prabowo berhasil pulang ke tanah air pada awal tahun 2000. Sayangnya, tak lama kemudian pada tahun 2001, ayandanya Pak Sumitro Joyo Hadikusumo meninggal dunia usia 81 tahun. Sungguh itu menjadi tahun-tahun yang berat bagi seseorang Prabowo. Ujian demi ujian datang menghalang silih berganti. Namun, Prabowo tetap tegar dan pantang menyerah pada mimpi dan cita-citanya, yaitu berbakti pada negeri dan turut membantu meringankan beban rakyat. Dan si gejolak bahkan fiksi politik, Prabowo menyadari satu hal penting, cara dan langkah yang pasti untuk secara nyata membantu negara dan bangsa adalah dengan terjun ke politik praktis. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah partai, yaitu Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya Gerindra, pada tahun 2008. Dari sinilah awal karir Prabowo terus dimulai. Perjalanannya tidak mudah dan ia terus menghadapi ujian demi ujian lagi. Tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Dan kini sungguh menjadi sebuah perjalanan politik yang luar biasa bagi seorang Prabowo. Dan sampai pada suatu saat Prabowo harus dihadapkan lagi dengan ujian politik yang berat, yakni harus bersaing dengan kandidat terkuat, seorang lawan yang dulunya adalah kawan dan mantan orang yang dia dukung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, yaitu Joko Widodo atau Jokowi. Setelah kalah di Pilpres 8 Juli 2014 pada tahun 2019, untuk kedua kalinya Prabowo dikalahkan lagi oleh lawan yang sama, yakni Jokowi. Sungguh situasi yang sangat memukul bagi Prabowo. Apakah kegagalan ini sanggup menghentikan langkah Prabowo? Pada suatu hari Sabtu di stasiun MRT Lebak Bulus, Prabowo meringankan kakinya untuk bertatap muka langsung dengan Jokowi. Persaingan terkuat dalam 2 kali Pilpres, pertemuan Prabowo dengan Jokowi sungguh sebuah gambaran betapa besarnya jiwanya Prabowo yang rela merendah dan mengalah demi bangsa, demi negara, dan demi persatuan. Didorong oleh rasa cinta kepada tanah air agar dapat membantu rakyat demi kemajuan bangsa. Tahun 2024, sebuah kisah dan babak baru perjalanan politik Prabowo bermula. Bersama putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, Prabowo mengusung sebuah gagasan yang begitu sederhana, namun begitu mulia, yakni memberikan makan siang bergizi cuma-cuma kepada anak-anak di Indonesia. Gagasan ini akhirnya didukung mayoritas rakyat Indonesia. Ini juga yang membawa Prabowo dan Gibran terpilih menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, siap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan pemerintahan. Mentari bersinar timur bangkitkan gairahnya. Di hari di tengah kita bagaikan Garuda, kembalikan Indonesia jadi macan Asia. Bumi bersarap pun tak sabar menantinya, dari Papua ke Aceh mengharapkan dia.
karisma kelembutannya berwibawa penuh kepastian.